Selamat malam. Ini adalah tugas biokimia dengan mata kuliah biokimia dosen pengampu Bu Wardah. Hari ini kelompok kami akan membahas sintesis protein. Untuk pengertiannya, sintesis protein itu adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Untuk bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein ini adalah 20. Namun urutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA. Adapun hasil dari sintesis protein ini adalah terbentuknya fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Next. Di sini ada mekanisme sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Untuk bagian transkripsi akan dijelaskan pada rekan saya, Jenis. Baik, terima kasih Franz. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai transkripsi pada mekanisme sintesis protein. Transkripsi sendiri adalah proses percetakan RNA oleh DNA. RNA terbentuk itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tRNA, mRNA, dan juga rRNA. Untuk urutan asam aminonya itu ditentukan oleh awasan nitrogen yang menempel pada rantai mRNA. Transkripsinya terdiri dari 3 tahap, yaitu ada inisiasi ataupun permulaan, ada elongasi ataupun pemanjangan, dan juga terminasi ataupun pengakhiran. Untuk 3 tahap ini akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Untuk rentan transkripsi, pertama ada inisiasi, yaitu RNA polimerase menempel pada daerah promoter DNA. Lalu DNA juga membuka ataupun disebut unwinding, sehingga salah satu untaiannya dapat digunakan sebagai cetakan. Kemudian ada elongasi seperti pada foto ini, yang dimana RNA polimerase bergerak sepanjang untai cetakan DNA. Kemudian nukleotida RNA itu ditambahkan secara komplementer, seperti yang ada di sini, dan juga terbentuknya rantai mRNA yang semakin panjang. Kemudian untuk tahap terakhirnya yaitu terminasi, yaitu RNA polimerase mencapai terminator, lalu sintesis RNA juga berhenti, kemudian mRNA yang terbentuk itu akan dilepaskan dan juga DNA akan kembali ke berpilin. Nah, dan juga pada eukariotik, untuk memproses mRNA ini akan ditambahkan 5 cap, lalu juga ditambahkan poly A tail, kemudian intron dipotong dan exon disambungkan ataupun disebut splicing, dan mRNA matang akan keluar dari inti menuju ribosom untuk translasi. Kemudian ada tahap translasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Naila. Baik, terima kasih, Jenis. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang translasi. Translasi ini adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis pada polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintase tRNA aminoasil. Translasi ini juga terdiri dari 3 proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi dan elongasi translasi dan terminasi translasi. Selanjutnya ada urutan translasi. Pada proses translasi ini, mRNA terlebih dahulu berikatan dengan subunit kecil ribosom pada ujung 5. Setelah itu, ribosom akan mencari kodon start yaitu AUG yang ada pada mRNA. Lalu tRNA sebagai initiator yang membuat antikodon UAC akan membawa asam amino metonin. Asam amino ini akan melekat pada kodon AUG. Ingat, metonin ini merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Selanjutnya ada tRNA lain akan datang membawa asam amino sesuai kodon yang pada mRNA. Asam-asam amino tersebut
kemudian dirangkai menjadi rantai polipeptida dengan bantuan ribosom. Proses ini berlangsung selama ribosom bergerak sepanjang mRNA. Ya. Terus ini ketika ribosom menemukan codon stopnya yaitu UUAA, UGA atau UAG, itu proses translasi akan dihentikan karena tidak ada tRNA-nya yang sesuai dengan codon tersebutnya. Akibatnya rantai polipeptida ini akan terbentuk dan dilepaskan oleh ribosom nantinya. Jadi dia akan mengalami pelipatan menjadi protein yang fungsional. Selanjutnya, nah, hasil dari kesimpulan yang kita dapati adalah DNA ini melakukan transkripsi di dalam inti sel, membentuk RNA, mRNA, meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa kodon. tRNA akan membawa asam amino sesuai kode menuju ribosom translasi, dan asam amino dirangkai sesuai kode genetik pada kodon. Dan selanjutnya yang terakhir terbentuk senyawa polipeptida atau protein. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kami ucapkan salah, dan semoga teman-teman dan yang lainnya dapat mengerti apa yang kami jelaskan. Sekian dan terima kasih.